SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kita angkat dalam kajian kita di kesempatan sore hari ini adalah tentang nilai dan pentingnya waktu. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, waktu yang kita miliki adalah hakikat umur kita, dan waktu dan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah ra'sul mal, adalah modal manusia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat kehidupan manusia adalah kumpulan dan akumulasi waktu-waktu. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, dia mengatakan, ibna Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai manusia, hakikat dirimu adalah akumulasi dan kumpulan dari hari-hari. Sehingga jika ada satu hari yang berlalu, maka hakikatnya adalah sebagian dirimu itu hilang. Demikian diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di Hilyatul Awliya. Maka hakikat kehidupan manusia adalah kumpulan hari-hari, kumpulan dari pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Maka berlalunya waktu kita, berlalunya hari kita, berlalunya pekan kita adalah satu hal yang menyedihkan, karena hakikatnya adalah sebagian dari kita berlalu yang tidak mungkin kembali. Maka berlalunya waktu yang disebut oleh sebagian orang dengan ulang tahun itu bukan satu hal yang menggembirakan, karena dengan bertambahnya waktu, dengan berlalunya waktu, maka hakikatnya kita semakin dekat dengan akhirat dan semakin meninggalkan dunia. Maka ketika berlalu 1 tahun, berlalu 2 tahun, berarti kita semakin dekat menuju akhirat kita masing-masing dan semakin menjauhi dunia kita. Maka itu bukan satu hal yang membahagiakan, namun satu hal yang seharusnya menyedihkan dan membuat kita introspeksi apa yang sudah kita siapkan, karena dengan berlalunya hari berarti di akhirat semakin dekat dan semakin dekat di hadapan kita. Oleh karena itu, maka waktu yang dimiliki oleh manusia itu menjadi sebab kebahagiaannya di dunia ataukah di akhirat, ataukah sebab sengsara di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di Al-Jawabul Kafi, beliau katakan, famakana min waqtihi lillahi wa billahi fa huwa hayatuhu wa umruhu. Maka waktu yang dimiliki oleh manusia, yang waktu tersebut dihabiskan untuk Allah dan dengan bantuan dan pertolongan Allah, dengan taufik dari Allah, maka itulah hakikat kehidupannya dan itulah hakikat umurnya.
wa ghairu dzalika laisa mahsuban min hayatihi. Sedangkan waktu yang dihabiskan untuk selain itu, selain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya itu bukanlah dari kehidupannya. Maka kehidupan hakiki manusia adalah waktu yang digunakan oleh manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waktu yang dihabiskan oleh manusia, waktu yang kita habiskan untuk selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya bukanlah kehidupan kita. Dan ini salah satu penjelasan untuk makna panjang umur berkaitan dengan keutamaan silaturahim. Bahasanya silaturahmi itu man ahaba ayubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjalin hubungan baik dengan kerabatnya. Apa yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya, salah satu penjelasannya adalah Allah akan jadikan waktunya yang habis untuk taat itu makin banyak, dengan sebab dengan keberkahan silaturahim. Maka waktunya yang habis untuk ibadah, untuk amal soleh itu semakin banyak. Maka dengan itu, maka itu yang dimaksud dengan panjang umurnya, karena hakikat umur manusia yang terhitung sebagai umur manusia adalah yang digunakan untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah taala masih menyampaikan, fa idza qata'a waqtahu fil ghaflati was-sahwi wal amanil batilati wa kana khairu ma qata'ahu bihi an-naumu wal bitalatu fa mautu hadha khairun lahu min hayatihi. Tentang pentingnya waktu, beliau katakan, maka jika seorang itu menghabiskan waktunya dalam kelalaian, dihabiskan waktunya dalam as-sahwi, kelalaian, sehingga tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dihabiskan waktunya dalam angan-angan yang sia-sia, sehingga kegiatan terbaiknya yang dia gunakan untuk mengisi waktu adalah tidur dan pengangguran. Maka kata Ibnul Qayyim rahimallahu taala, maka matinya orang ini lebih baik daripada panjang umurnya. Maka orang yang menghabiskan waktunya dengan kelalaian, dengan kemaksiatan, bahkan aktivitas terbaiknya itu tidur, mager, malas gerak, buang-buang waktu, ngobrol-ngobrol, itu aktivitas terbaiknya. Kalau nggak tidur malah maksiat. Kalau anda ngobrol-ngobrol itu malah mengisi waktu dengan aneka ragam maksiat. Maka hidupnya orang, matinya orang ini lebih baik daripada hidupnya, karena hidupnya hanya bikin bertambah dosanya. Makin panjang umurnya, makin banyak dosanya, karena aktivitas terbaiknya itu tidur. Kalau melek, malah yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan adalah berbagai macam kelalaian dan berbagai macam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Nabi SAW mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, mendapatkan jatah waktu yang panjang, dan dia isi jatah waktunya tersebut dengan amal-amal kebajikan. Sebaliknya, syarrun nasi, orang yang paling jelek adalah orang yang panjang umurnya namun buruk kelakuannya. Oleh karena itu, maka orang yang jika umur panjangnya itu cuma habis untuk maksiat, jika tambahan waktu dan kesempatan hidup untuknya itu adalah tambahan dosa, itu adalah tambahan dosa, maka matinya itu lebih baik daripada hidupnya. Dan ini adalah salah satu penjelasan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk orang kafir dalam syariat jihad dan perang. Maka dalam syariat jihad dan perang itu terdapat rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk orang kafir, karena dampak dari peperangan, dampak terburuk bagi mereka dengan peperangan adalah mati di medan perang. Orang kafir ini mati di tangan kaum muslimin di medan perang, dan ini adalah bentuk rahmah, bentuk kasih sayang Allah kepada mereka, karena dengan mati tersebut berarti terputuslah kesempatannya untuk menambah dosa, maksiat dan kekafiran. Karena sudah cepat matinya, dalam tanda kutip cepat matinya, maka tidak ditunda-tunda, tidak makin lama makin berumur berusia, yang itu berarti makin banyak kekafiran yang dilakukan, makin banyak kemusyrikan yang dilakukan. Demikian juga masih kutipan dari penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di Madarijus Salikin, menyampaikan tentang pentingnya waktu. Beliau katakan, idza aradallahu bil abdi khairan a'anahu bil waqti wa ja'ala waqtahu musa'idan lahu. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan yang besar bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu hamba tersebut. Allah akan membantunya dengan memberikan kepadanya waktu, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan waktunya adalah pembantunya. Maka Allah jadikan waktunya itu adalah membantu dirinya untuk semakin taat, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan, ciri orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan yang besar, Allah bantu dengan diberi waktu, diberi waktu untuk dan memanfaatkan waktu dengan baik, diberi waktu dan memanfaatkan waktu dengan baik. Ini tanda manusia tersebut adalah manusia yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan yang besar. Sebaliknya, wa idza arada bihi syarran, maka jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan pada seorang hamba, ja'ala waqtahu alaihi, maka Allah jadikan waktunya, tambahan harinya itu akan menjadi beban berat untuk dirinya.
wa ta'assara alaihi, dan sulit baginya untuk memiliki waktu. Allah sibukkan dia dengan waktu sehingga dia tidak punya pernah waktu untuk berbuat baik, tidak punya waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kullama arada ta'ahuba lil masiri, setiap kali orang ini ingin siap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, lam yusa'idhu al-waktu, waktunya tidak membantunya. Dia tidak punya waktu. Kalau ingin tobat, ingin ibadah, ingin baik, ingin melakukan kebaikan, pasti tidak punya waktu. Ini orang yang Allah inginkan kejelekan untuk dirinya. Wal awwal kullama hammat nafsuhu bil qu'udi, sedangkan orang yang pertama, orang yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, setiap kali dia ingin duduk, maka dia ditegakkan oleh waktunya dan dibantu oleh waktunya. Karena dia ingin setiap kali dia ingin kemudian melakukan hal-hal yang tidak, setiap kali dia ada kemalasan, tidak semangat, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan waktunya itu pembantu untuk dirinya, sehingga membantunya untuk bangkit lagi, ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri, kesempatan lagi untuk taat, kesempatan lagi untuk beribadah. Maka di sini disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala ada dua jenis manusia. Ada dua jenis manusia. Ada manusia yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, maka Allah jadikan, Allah bantu dia dengan Allah beri waktu. Allah bantu dia dengan Allah berikan padanya waktu-waktu untuk beribadah, waktu-waktu untuk taat. Allah jadikan waktunya itu pendukungnya dalam kebajikan, dalam amal soleh. Kesempatan untuk bertobat itu Allah berikan padanya waktu. Nah, itu ciri orang yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar. Dan sebaliknya, manusia jenis yang kedua adalah orang yang tidak Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan, bahkan Allah inginkan untuk mendapatkan keburukan dan kejelekan. Maka orang ini Allah jadikan waktunya itu sulit. Waktunya itu sulit, waktu untuk bertobat, waktu untuk melakukan amal kebajikan, waktu untuk melakukan hal-hal yang positif dan manfaat, waktu untuk persiapannya menghadap Allah Subhanahu wa taala itu sulit. Allah jadikan waktu itu satu hal yang sulit baginya. Dia kerepotan, dia tidak punya waktu untuk itu. Nah, maka ini tanda orang yang Allah inginkan untuk mendapatkan keburukan. Oleh karena itu, maka semestinya kita menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Maka kita, bagaimanakah caranya, bagaimanakah kiatnya? Maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menjadi orang-orang yang menjaga waktu dan memanfaatkan waktu dalam hal-hal yang bermanfaat, baik manfaat dunia, manfaat ataupun manfaat akhirat. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga agar kita bisa menjadi orang yang memanfaatkan waktu dengan baik, maka kita memperbanyak doa, merendah kepada Allah, minta agar menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik,
karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'a. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang hendak Allah berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang hendak Allah cegah. Maka satu hal yang demikian juga patut untuk disadari, bahasanya memanfaatkan waktu dengan baik, kemudian menginvestasikan waktu-waktu kita dalam kebaikan, itu adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Sebagaimana dalam hadis yang insyaallah sering kali kita dengar, meskipun boleh jadi kita belum maksimal mengamalkannya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farahu. Ada dua nikmat yang banyak manusia itu mendapatkan kerugian ketika mendapatkan dua nikmat ini. Itulah nikmat badan yang sehat dan nikmat memiliki waktu, terutama waktu longgar. Maka artinya siapa yang tidak menggunakan badan yang sehat, demikian juga waktu yang luang dalam hal-hal yang sepatutnya, dalam aktivitas yang semestinya, maka sungguh dia adalah orang yang merugi. Artinya dia telah tukar waktunya dan badan sehatnya dengan hal yang murah, dengan hal yang murah, karena dia tukar dengan hasil akhir yang tidak terpuji. Maka dalam hadis ini Nabi menggambarkan bahwasanya badan yang sehat dan memiliki waktu itu adalah modal, seakan-akan modal orang berdagang. Maka kehidupan di dunia ini adalah tijarah. Ada tijaratun lan tabur, ada perniagaan yang tidak merugi dan ada perniagaan yang merugi. Dan Nabi sampaikan di Al-Quran, Allah sampaikan hidup ini tijarah. Di hadis, di salah satu hadis Arba'in Nawawiyah, Nabi katakan bahasanya setiap pagi tiba orang itu dihadapkan pada dua pilihan. Ada faba'i'u nafsahu famu'tikuha. Ada orang-orang yang memberikan keuntungan untuk dirinya dengan dia tukar waktunya dengan sesuatu yang menguntungkan. Dan ada orang yang mencelakakan dirinya karena dia tukar waktunya, kesehatan badannya di hari itu dan di pagi itu dengan hal yang menimbulkan kerugian untuk dirinya. Maka badan yang sehat dan waktu adalah ra'sul mal, adalah modal manusia. Maka dari pengelolaan modal ini, dari investasi berupa waktu dan badan yang sehat ini, ada orang yang untung dan ada orang yang rugi. Dan Nabi katakan maghbunun fihima katsirun minan nasi, banyak orang yang dapatnya itu rugi. Dengan Nabi katakan katsirun minan nasi, itu banyak orang mendapatkan rugi. Ini mengisyaratkan bahwasanya orang yang mendapatkan hasil berupa untung dalam mengelola modal badan yang sehat dan waktu yang luang, itu satu hal yang tidak banyak. Orang yang untung itu tidak banyak.
Maka tak kumpulnya dua hal ini satu nikmat yang luar biasa. Ketika seorang itu badannya sehat dan dia memiliki waktu, dan berkenaan dengan badan yang sehat, Nabi sampaikan bahasanya badan yang sehat itu satu hal yang sangat bernilai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sampaikan la ba'sa bil ghina liman ittaqa wasihatu liman ittaqa khairun minal ghina wa tibu nafsi minan na'im. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sampaikan la ba'sa bil ghina liman ittaqa, tidaklah berbahaya menjadi orang kaya bagi orang yang bertakwa. Maka kaya bagi orang yang bertakwa itu tidak bahaya. Artinya apa? Kaya bagi orang yang tidak bertakwa itu bahaya. Karena kaya itu tidak bahaya hanya untuk orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa, maka ketika dia kaya, artinya dia mendapatkan kayanya itu dari jalan yang halal dan menghabiskan kekayaannya di jalan yang benar, sehingga tidak bahaya. Namun orang yang tidak bertakwa ketika diberi kaya, bahaya. Bahaya. Boleh jadi dia mendapatkan kaya dengan cara yang haram, dan atau dia habiskan, dia belanjakan hartanya untuk hal yang haram, maka bahaya semua. Cara mendapatkannya dengan cara yang haram bahaya. Membelanjakan harta di hal yang haram juga bahaya. Maka Nabi katakan kaya itu tidak berbahaya, syaratnya untuk orang yang bertakwa. Kemudian Nabi sampaikan wasihatu liman ittaqa khairun minal ghina, badan yang sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya ataupun tidak sehat. Jika dihadapkan pada dua pilihan, jika ada dua pilihan, sehat ataukah kaya, cuma boleh milih salah satu, tidak milih double. Maunya sehat dan kaya. Kalau pilihannya dua, sehat ataukah kaya, kata Nabi, wasihatu liman ittaqa khairun minal ghina, badan yang sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Ini menunjukkan pentingnya badan sehat. Ya, dengan badan sehat meskipun tidak punya duit, ada modal besar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau tidak sehat, sakit-sakitan, tidak bisa ngapa-ngapain, meskipun kaya itu tidak ada gunanya. Buktinya orang rela keluar duit seberapapun supaya mendapatkan kesehatan badan. Maka duit yang kemudian dikumpulkan dan dicari dengan susah payah itu rela untuk dikeluarkan seberapapun kalau ada jaminan nanti bisa sehat. Maka badan yang sehat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa dibandingkan kaya. Dan berkenaan dengan masalah kaya, badan sehat, itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang lupa dengan satu nikmat Allah yang sangat besar. Sehingga di lanjutannya hadis, di kalimat yang ketiga Nabi sampaikan watibun nafsi
minan na'im, dan hati yang gembira, happy, tidak bete, tidak galau. Namun hati yang gembira, hati yang happy itu minan na'im, itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Banyak orang kalau disebutkan nikmat Allah identik dengan duit, harta, paling banter tambah badan sehat. Dan ada satu hal yang sering kelewatan, pada pikiran banyak orang, yaitu hati yang gembira, hati yang bersuka cita, melakukan berbagai macam aktivitas dengan happy, dengan gembira, energi, senang, senyum-senyum, sehingga murah senyum, sehingga mudah tersenyum. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Badan sehat, hatinya tidak happy. Badan sehat, hatinya tidak gembira. Itu nikmat sehatnya kuat. Karena dia milih mojok, ngalamun, kenapa? Lagi bete, lagi malas, lagi mudah marah-marah. Kenapa? Hatinya tidak gembira. Ya, sehat, non hatinya tidak gembira. Ini sulit senyum. Orang kanan kirinya itu menderita. Orang kanan kirinya menderita, kena dampratnya, kena marah, mudah tersinggung. Kenapa? Ya tidak gembira. Orang kaya, orang kemudian hartanya berlimpah, namun hatinya sedang tidak gembira. Hatinya sedang tidak gembira. Itu juga tidak begitu merasakan nikmat kayanya, nikmat hartanya. Kenapa? Karena hatinya tidak gembira. Maka semua nikmat itu, semua nikmat itu terasa nikmat manakala hati gembira. Terasa sebagai nikmat manakala hati gembira. Kalau hati itu tidak gembira, nikmat macam-macam itu tidak terasa nikmat. Karena rasanya sesek, rasanya jengkel, rasanya sebel, rasanya ini, rasanya tidak enak, rasanya semua orang ingin dimarahi semua. Kalau hati tidak gembira, maka nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting adalah hati gembira. Maka Nabi ingatkan, watibu nafsi minan na'im. Hati yang gembira, hati yang suka cita, jika melakukan berbagai macam aktivitas itu dengan bahagia, dengan nyaman, bisa energi, itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian besar. Dengan hati yang gembira ini, dia bisa membahagiakan banyak orang di sekitarnya. Karena gembira, anak istri pun dapat manfaatnya. Dengan hati gembira pergi ke kantor, teman-temannya pun mendapatkan manfaatnya. Dengan hati gembira, maka di mana-mana enak, mana-mana enak. Maka Nabi di hadis riwayat Ibnu Majah ini, Nabi jelaskan betapa pentingnya dan berharganya badan sehat. Bagaimanakah nilai kekayaan itu bagi orang yang bertakwa, pentingnya badan sehat, dan ini adalah modal utama seorang muslim. Di samping satu hal yang tidak kalah penting, ini semua terasa besar manfaatnya, terasa besar sebagai nikmat Allah manakala hati gembira. Maka modal luar biasa ketika terkumpul pada seseorang badan sehat dan memiliki waktu luang.
dan memiliki waktu. Karena ada orang yang sehat yang tidak punya waktu. Ada orang yang punya waktu ternyata tidak didukung oleh badan yang sehat. Kemudian jika seorang itu badannya sehat dan punya waktu, lantas ternyata dia kalah dengan rasa malasnya, maka hasilnya tetap merugi. Padahal umur itu demikian pendek, dan padahal penghalang-penghalang ketaatan itu demikian banyak, maka betapa ruginya. Dan terdapat banyak motivasi dan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sebagai satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian besar. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, irtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Yang pertama Nabi katakan, syababaka qabla haramika, manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Tidak dilakukan masa muda, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Karena manusia itu hidup, Allah beri fase hidup kuat di antara 2 yang lemah, yaitu kuatnya masa muda di antara lemahnya bayi dan kanak-kanak, dan lemahnya kondisi fisik dan yang lainnya ketika sudah menua. Maka manusia itu fase hidupnya adalah lemah. Ketika bayi, anak-anak, setelah itu remaja, muda, kuat, dan luar biasa kuat dalam banyak hal. Kuat secara fisik, kuat dari sisi hafalan, kuat dari sisi mikir yang berat-berat, kuat kemudian menghadapi tantangan, bahkan suka tantangan, macam-macam. Kuat dalam artian seringkali waktunya longgar, karena tambah tua orang itu tambah sibuk, tambah banyak statusnya, lain hanya dengan anak muda. Maka nikmat masa muda adalah nikmat yang luar biasa. Maka manfaatkanlah masa muda ini sebelum datangnya tua. Kalau tua itu lemah, fisiknya sudah tidak lagi sehebat ketika muda, hafalannya sudah tidak lagi setajam ketika masih muda, ditandai dengan sudah banyak mulai lupa naruh kunci, lupa naruh peci, padahal pecinya dipakai di kepala, dicari-cari kemana-mana, tanda sudah tua. Lupa pakai kacamata, padahal kacamata ini dipakai, bingung cari kacamata, padahal kacamatanya dalam keadaan kondisi dipakai. Itu orang sudah tua dan makin gak punya waktu. Tambah tua, tambah banyak statusnya. Ada status sebagai suami, ada status sebagai ayah bagi anak-anak. Nanti belum ditambah status pengurus masjid, ada status pengurus pengajian, ada status pengurus RT, ada status pengurus kumpulan goes-goes, ada status karyawan di tempat kerja, macam-macam. Nanti kumpulannya semakin banyak, semakin macam-macam. Makin tua itu kegiatannya cuma pindah rapat demi rapat. Ini ada
rapat masjid, nanti ada rapat RT, nanti ada rapat kantor, nanti ada rapat rapat keluarga, ada rapat apalagi, belum lagi ikut perkumpulan apa, ikut kegiatan apa, di mana-mana jadi orang penting. Maka orang tambah tua, tambah tidak punya waktu, sehingga di antara kemudian tipu daya setan, ada nantilah nunggu kalau udah tua nanti longgar. Enggak, realitanya tambah tua itu tambah sibuk, tidak tambah longgar, tambah sulit untuk kemudian berkegiatan sesuka hatinya, karena sudah terikat status ini, terikat status itu, terikat status ini dan itu. Kemudian Nabi katakan, dan manfaatkanlah badan sehatmu sebelum sakitmu. Namun banyak orang dan banyak dari kita tidaklah menyadari betapa pentingnya badan yang sehat kecuali setelah hilangnya nikmat. Dan itulah keadaan banyak orang tidak bisa melihat nikmat Allah itu sebagai nikmat, kecuali nikmat itu setelah hilang. Setelah hilangnya nikmat, badan sehat itu baru terasa nikmat setelah hilang sehatnya. Punya orang tua itu baru terasa itu nikmat Allah setelah kehilangan orang tua. Punya suami itu nikmat setelah kehilangan suami. Sadar kalau punya istri itu nikmat setelah kehilangan istri. Demikian juga sadar kalau badan sehat itu setelah tidak sehat. Ternyata gigi sehat itu nikmat itu setelah sakit gigi. Itu baru sadar ternyata gigi sehat itu nikmat yang luar biasa. Sadar kalau bisa kentut itu nikmat, itu setelah sakit perut nggak bisa kentut. Bisa kemudian ngunyah itu nikmat, itu setelah makannya pakai sonde itu wah enak ya nikmat itu. Makan kemudian bisa ngunyah itu nikmat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wa ghilaka qabla fakrika, dan manfaatkanlah ketika engkau punya banyak harta, ketika engkau kaya, sebelum datang kemiskinan, datang kesempitan rezeki. Maka Nabi katakan bahasanya sedekah yang paling afdol itu ketika sedekah dalam keadaan seorang itu kaya dan badannya sehat, yang ketika itu banyak angan-angan, berencana untuk ini dan itu, ini dan itu. Maka itu adalah sedekah yang paling afdol dibandingkan ketika badan sudah sakit-sakit, sepertinya mati sudah di depan mata. Setelah itu sibuk sedekah sana, sedekah sini, dalam keadaan menyadari seakan-akan hartanya sudah tidak lagi bermanfaat untuk hidupnya. Maka Nabi katakan ketika banyak duit boleh jadi tanggal muda itu adalah satu nikmat yang seharusnya dimanfaatkan sebelum datangnya tanggal tua. Sudah kemudian kanker, kantong kering, sudah tidak bisa ini dan itu karena duit yang terbatas. Maka manfaatkanlah harta yang berlimpah atau kemudian uang yang ada sebelum kesulitan untuk belanja ini dan itu, untuk berinfak ini dan itu, karena sudah menipisnya kantong. Kemudian wafa'ohoka qabla suhulika, manfaatkanlah waktu longgarmu, waktumu sebelum
datang sibuk. Dan di antara waktu longgar itu sebelum menikah. Sebelum menikah itu longgar dibandingkan setelah menikah. Maka ketika seorang itu statusnya masih single, jomblo, nah itu di satu sisi nikmat punya waktu. Itu bisa didadak ngapa-ngapain. Kenapa masih sendiri? Nanti kalau sudah menikah, tidak bisa didadak. Sudah ada janjian sama anak, sudah ada permintaan request dari istri, tidak bisa didadak. Karena itu maka ketika seorang itu masih sebelum menikah, maka maksimalkan, manfaatkan waktu untuk belajar maksimal, untuk beraktivitas yang bermanfaat yang semaksimal mungkin. Nanti kalau sudah menikah, sudah sulit untuk, bukan tidak mungkin, namun sulit untuk dan tidak mudah untuk punya waktu. Terutama di antaranya adalah ibu-ibu. Itu waktunya sudah, dia semuanya harus statusnya sambil. Kalau sudah menikah itu ya kalau longgar, dan longgarnya tidak bisa diatur-atur. Tiba-tiba anak panas, sudah semua rencana itu bubar semua. Tiba-tiba anak itu mencret, sudah tidak bisa. Tiba-tiba anak rewel, sudah selesai, itu sudah bubar semua itu. Anak rewel ada, itu mau ngaji, mau ngapain, tidak bisa. Maka manfaatkan waktu longgar sebelum datang waktu sibuk. Dan dengan bertambahnya umur orang, maka kesibukannya semakin bertambah. Kemudian wahaya, dan pada hakikatnya sebenarnya selama orang itu masih hidup, maka itu ada waktu longgar. Karena waktu sibuk yang sesungguhnya itu adalah setelah datangnya kematian. Kalau orang itu masih hidup, maka asalkan menyempatkan itu masih sempat. Asalkan niat, asalkan ada kehendak, asalkan ada keinginan, bisa diatur-atur. Karena waktu sibuk yang sesungguhnya adalah setelah datangnya kematian. Itu sudah betul-betul sibuk, sudah tidak bisa kemana-mana, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, sudah harus sibuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Adapun ketika kita masih hidup, tentu kesibukan itu ya bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Namun yang jelas ketika masih ada umur, masih hidup, itu masih bisa menyempatkan, masih ada menyempatkan, sehingga tetap ada waktu longgar untuk berkegiatan dalam hal yang bermanfaat. Kemudian Nabi katakan, wahayataka qabla mautika, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datangnya kematian. Dan setiap kali bertambahnya waktu, ingat, berarti kita semakin mendekat kepada kematian. Oleh karena itu, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau katakan, ja'atid dunya, ja'atil akhirah muqbilatan, wa ja'atid dunya mudbiratan. Bahasanya akhirat itu dengan bertambahnya hari itu semakin mendekat, dan dunia itu semakin menjauh. Tambah umur, tambah usia, itu akhirat semakin dekat, mati itu makin dekat, dan dunia itu makin jauh. Padahal beliau katakan,
bahasanya ketika kemudian akhirat itu tiba, maka itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Yang ada adalah balasan dari amal perbuatan. Selama kita di dunia maka masih ada kesempatan untuk beramal. Maka beliau katakan fakunu abnal akhirati wala takunu abna'ad dunya. Maka jadilah kalian dalam tanda kutip anak-anak akhirat, orang yang bekerja untuk akhirat, beramal untuk akhirat, dan janganlah kalian menjadi dalam tanda kutip anak-anak dunia. Maka beliau sampaikan bahasanya dengan bertambahnya waktu, akhirat semakin dekat dan dunia semakin menjauh. Dan waktu, dan Nabi SAW menjelaskan bahasanya waktu itu adalah di antara hal yang akan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi sampaikan, la tazulu qutamu ibni adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih. Telapak kaki manusia tidak bisa bergeser pada hari kiamat dari hadapan Rabbnya, sehingga dimintai pertanggungjawaban tentang 5 hal, hatta yus'ala an khamsin, sehingga dimintai pertanggungjawaban tentang 5 hal. Nabi katakan yang pertama, an umrihi fi ma'afnahu, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Ya, umur itu sama dengan waktu. Maka Allah akan tanyakan, waktu yang telah Allah berikan itu dihabiskan untuk apa? Dan kita akan ditanya oleh Allah tentang hal ini, dan kita harus menyiapkan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini. Layakkah kemudian, beranikah kita jawab dengan, ya Allah, waktu yang telah Kau berikan sebagian besar saya gunakan untuk hal yang sia-sia. Waktu dan umur yang Kau berikan kepadaku saya gunakan untuk banyak-banyak tidur, untuk malas-malas. Apakah ini jawaban yang Allah inginkan, jawaban yang Allah ridhai, ataukah tidak? Kita harus memikirkan hal ini baik-baik. Allah akan tanyakan umur kita, Allah akan tanyakan waktu kita, Allah akan tanyakan tahun yang Allah berikan pada kita, bulan yang Allah berikan kepada kita, pekan yang Allah berikan pada kita, hari yang Allah berikan pada kita, jam, menit dan detik yang Allah berikan pada kita. Ya kan, dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, wa an sababihi fi ma ablahu. Allah akan tanyakan tentang masa muda, untuk apa dirusakkan. Karena ketika orang itu diberi umur panjang, ketika kita diberi umur panjang, maka di umur tua semua hal-hal yang bagus saat muda itu rusak. Dulu mata itu tajam, dengan tua matanya rusak. Tidak hanya minnya sudah pakai plus. Kemudian telinga pendengaran yang dulu ketika muda itu tajam, sekarang harus suara keras, teriak baru dengar. Tangan yang dulu gagah, sebagian karena dengan usia tua gemeteran. Dulu bisa lompat jauh, sekarang kalau nikah sudah sepuh 70 tahun lompat jauh, engselnya bubar semua. Maka kondisi sudah rusak. Organ dalam juga banyak yang rusak dengan usia tua. Jantungnya sudah tidak lagi seperti dulu, paru-parunya sudah tidak lagi seperti dulu, ginjalnya sudah tidak lagi seperti dulu. Maka ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu paru-parunya sehat, sekarang kemudian tua itu kemudian hitam kelam karena ngokok, karena yang lainnya. Itu kan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini paru-paru sehat menjadi rusak untuk apa?
ginjal yang dulu sehat jadi rusak. Dulu dua-duanya berfungsi, sekarang tinggal satu yang berfungsi. Itu rusak untuk apa? Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kemudian Allah akan tanyakan hartanya dengan dua pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari manakah cara mendapatkannya dan untuk apa dihabiskan. Dan Allah akan tanya wa ma'ada amila fima alima. Dan Allah akan tanyakan amal apa yang telah dilakukan dari ilmu yang telah dimiliki. Dan ini pertanyaan yang terakhir ini tidak khusus untuk ustadz, kiai dan semacam itu, namun untuk semua kita yang mendapatkan ilmu lewat khutbah Jumat, lewat kultum, lewat pengajian, lewat baca buku, baca artikel, baca tulisan, lewat YouTube, lewat Facebook, lewat offline. Maka ilmu-ilmu yang didapatkan itu habis itu seberapa jauh diamalkan dan dipraktikkan itu akan Allah tanyakan kepada semua kita. Maka itu pertanyaan yang tidak khusus hanya untuk orang-orang yang berilmu, namun untuk semua muslim. Dan berkenaan dengan pentingnya waktu dan usia, ya, ada satu kisah yang ingin saya bacakan. Satu ketika Fudail bin Iyad menanyai seseorang. Ya, dia bertemu dengan seseorang dan menanyakan dan bertanya kepadanya, kam atat alaika, berapa umurmu Pak? Umurmu berapa? Maka orang itu menjawab, situna, umur saya sudah 60 tahun. Maka kemudian Fudail bin Iyad menyampaikan, fa anta mundu sittina sanatan tasiru ila rabbika. Sungguh engkau telah meniti jalan untuk semakin dekat menuju Rabbmu selama 60 tahun lamanya. Dan beliau katakan, tushiku anta belugha, sebentar lagi engkau akan sampai tujuan. Umur sudah 60 tahun, sebentar lagi sudah akan sampai di terminal tujuan, terminal terakhir, tujuan dari perjalanan hidup. Maka bapak-bapak tersebut kemudian terpangah kaget dan merespon, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah, sudah hampir sampai terminal akhir, di stasiun terakhir. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, ata'rifu tafsirah, baik bapak yang sudah berumur 60 tahun yang tadi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika dikomentari Anda sudah hampir sampai ke terminal tujuan, tahukah Anda penjelasan dari apa yang Anda katakan? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau tadi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kemudian langsung dijelaskan oleh Al-Fudail bin Iyad apa makna dibalik ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia katakan, faman arafa annahu lillahi abdun
wa ilaihi raji'un. Falya'lam annahu mawqufun. Siapa yang sadar bahwasanya dia adalah hamba miliknya Allah, dan siapa yang sadar bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, falya'lam, maka adalah dia sadar bahwasanya dia akan berdiri di hadapan Allah. Wa man 'alima annahu mawqufun falya'lam annahu mas'ulun. Dan siapa yang sadar kalau dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka adalah dia sadari bahwasanya dia akan dimintai pertanggungjawaban. Wa man 'alima annahu mas'ulun falyu'idda lisu'ali jawaba. Dan siapa yang sadar kalau dia akan ditanyai, siapa yang sadar betul ketika dia berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar itu, dia akan ditanyai dan diminta pertanggungjawaban, maka apa yang harus dilakukan selama hidup di dunia? Falyu'idda lisu'ali jawaba, maka siapkan jawaban pertanyaan. Ini hakikat dan pesan utama di balik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadar diri kita hamba milik Allah, sadar diri bahasanya kita akan kembali, dan semua yang kembali kepada Allah akan berdiri di hadapan Allah. Dan ketika kita berdiri di padang mahsyar di hadapan Allah, artinya kita akan ditanya-tanyai. Dan siapa yang sadar ini semua, maka semestinya dia siapkan sejak saat ini jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka Bapak Sepuh ini kemudian bertanya, famal hilatu, jika demikian apa solusinya? Jika demikian apa solusinya? Umur sudah 60 tahun, sudah hampir sampai ke stasiun terakhir perjalanan kehidupan manusia, dalam keadaan perlu kemudian menyiapkan jawaban pertanyaan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Fudail bin Iyad menyampaikan, yasiratun, kiatnya gampang kok, kiatnya mudah, tidak perlu khawatir. Kiat itu mudah dan gampang. Bapaknya jadi semangat. Mahia, apa itu? Kiat yang mudah untuk kita yang sudah sepuh-sepuh. Apa itu kiat mudah untuk bisa mempertanggungjawabkan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apa kiatnya? Dan itu kiat yang mudah. Maka Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan, tuhsinu fima baqiya yughfaru laka ma madha. Berbuatlah sebagus-bagusnya di sisa umur yang ada. Di sisa umur yang ada ini beramallah sebagus-bagusnya. Jika ini bisa dilakukan, yughfaru laka ma madha, maka ada jaminan ampunan untuk apa yang dulu telah terjadi. Namun bapak yang sudah sepuh, fa innaka in asaqta fi ma baqiya ukhitta bima madha wa ma baqiya. Namun jika engkau, baik bapak tua, jika engkau malah berbuat buruk, mengisi sisa waktu yang ada dengan maksiat, dengan memperbanyak keburukan dan kejelekan, maka dampaknya engkau akan mendapatkan hukuman untuk dosa masa mudamu
dan dosa yang kau lakukan di masa tuamu. Maka itu saran Al-Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala untuk orang yang sudah sepuh. Maka sungguh Allah telah memberikan nikmat dengan diberi umur yang panjang. Maka kiatnya mudah saja, perbagus amal di umur yang tersisa ini, maka Allah akan ampuni apa yang dulu telah terjadi. Jangan jadi tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi. Kalau yang terjadi malah jadi tua-tua keladi, bukan tua-tua bertakwa, lalu malah tua-tua keladi, makin menjadi-jadi. Maka di samping kemudian ada hukuman untuk apa yang dilakukan di masa sisa-sisa umur ini, demikian juga harus mempertanggungjawabkan dan mendapatkan hukuman untuk apa yang telah dulu dilakukan di masa muda. Nah, ini nasihat untuk orang yang sudah sepuh, orang yang sudah separuh baya. Sedangkan nasihat bagi anak muda adalah perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Maka untuk nasihat untuk anak muda, nasihat Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, ya ma'syaras syuyukhi, mada yang tadiru bizar'i idza balagha. Wahai orang-orang yang sudah senior, yang sudah sepuh-sepuh, kira-kira apa yang ditunggu oleh tanaman, misalnya tanaman padi, idza balagha, jika masa panennya sudah tiba, semuanya sudah menguning, sudah menguning, maka apa yang kira-kira ditunggu? Mereka mengatakan yang ditunggu adalah al-hasad, ya tinggal dipanen, ya, maka itu nasihat beliau untuk orang yang sepuh, orang yang sudah senior umurnya. Ini kalau sudah kemudian senior umurnya, ini artinya kalau padi itu sudah menguning. Kalau sudah menguning, maka harapannya itu adalah segera dipanen. Maka pikirkan, siapkan apa kondisi kita ketika dipanen, itu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu nasihat beliau kepada orang-orang senior-senior yang berumur yang hadir di majelis beliau ketika itu. Namun di samping itu, di majelis itu ketika itu masih ada banyak anak-anak muda. Maka beliau katakan kepada anak-anak muda, ya ma'syarus syababi, inna za'a qad tudrikuhul ahatu qabla ayablugha. Wahai para anak-anak muda, sadari baik-baik bahasanya tanaman semacam tanaman padi itu sebelum masa panen itu tiba, itu ada yang terkena hama, airnya mati sebelum masa panen itu tiba. Maka untuk anak-anak muda, satu hal yang wajib disadari, bahwasanya yang paling banyak mati di dunia ini itu anak muda. Yang paling banyak mati itu anak muda. Sehingga grafik kependudukan di tempat kita, orang tua itu sedikit. Orang tua itu sedikit, grafik kependudukan itu piramid. Bayi itu banyak. Nanti kemudian remaja itu sudah mulai berkurang, bayi banyak yang mati. Nanti kanak-kanak, remaja, nanti ujung piramid itu 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas itu sedikit. Padahal dulu teman yang sepantaran itu banyak itu. Pada kemana itu teman-temannya itu?
Ya, kemudian sekarang mau 60 tahun, 70 tahun itu jumlahnya tinggal sedikit. Itu padahal dulu teman mainnya banyak itu. Teman sekolahnya, teman mainnya, teman kuliahnya banyak. Pada kemana mereka? Pada mati duluan. Kapan? Saat muda. Kapan? Saat muda. Maka wajib disadari oleh anak muda, bahasanya secara umum di dunia ini yang banyak mati itu anak muda. Itu yang banyak mati. Karena yang banyak kemudian aneh-aneh, kemudian yang bikin bahaya-bahaya, aktivitas-aktivitas bahaya, itu kerjaannya anak muda. Meleset mati kan? Bikin naik gunung macam-macam, kejebak mati kan? Ini apa? Maka punya kegiatan ini dan itu, mati itu banyak. Itu satu hal yang wajib disadari. Oleh karena itu nasihat Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, wahai anak-anak muda, sadar bahwasanya yang namanya padi itu tidak mesti baru mati setelah dipanen. Ada yang kena tikus, ada yang kena wang, ada yang ini mati sebelum selayaknya masa panen itu tiba. Dan Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada kemudian nasihat yang juga menarik disampaikan oleh Bilal ibn Sa'ad. Beliau mengatakan, yuqalu li ahadina, jika kita ditanyai, turidu anta muta, apakah anda ingin segera mati? Maka tidak ada ya, maka semua jawabannya sama, la, tidak ingin mati. Oleh karena itu ketika kemudian ditanyakan, fayuqallahu, kalau tidak ingin mati, maka pertanyaan selanjutnya, lima, kenapa tidak ingin mati? Maka jawabannya, hatta atuba wa a'mala salihah. Ya, saya tidak ingin cepat-cepat mati, karena saya ingin punya waktu untuk bertobat dan beramal soleh. Jawaban standar manusia. Kenapa nggak ingin mati? Ya, ingin bertobat dan beramal soleh sebagai bekal menuju kematian. Setelah itu dikatakan, jika demikian iman, ya ayo beramal. Mari beramal. Ternyata jawabannya, saufa a'mal, nanti saya beramal. Nanti saya beramal. Beramalnya nanti. Maka demikianlah manusia. Demikianlah manusia. Ditawari mati, tidak mau. Alasannya apa tidak mau mati? Mau bertobat dan beramal. Ya sudah, ayo beramal nanti. Ujungnya jawabannya, nanti saya akan beramal. Nanti kalau sudah pensiun saya rajin beramal. Nanti kalau sudah menikah saya rajin beramal. Nanti kalau sudah punya anak cucu, punya cucu saya semangat beramal. Maka kesimpulannya, kata beliau, manusia itu aneh. Fala yuhibbu ayamuta wala yuhibbu ayamala. Dia tidak ingin mati, namun juga realitanya tidak mau juga diajak beramal. Fa yuakhiru amalullahi ta'ala wala yuakhiru amalat dunia. Dan ini anehnya manusia dan uniknya manusia. Kalau amal untuk Allah itu pakai nanti-nanti. Tapi amal dunia, kerja dunia itu tidak pakai nanti-nanti. Oh, ini saya dikejar deadline, ini saya dikejar deadline. Itu kalau untuk urusan dunia. Saya nggak bisa, maaf saya sibuk, maaf saya ini. Nggak mau ditunda-tunda karena amal dunia. Namun kalau amal akhirat, oh ya tidak apa-apa. Oh ya bisa. Nanti ibadahnya nanti. Nanti amal solehnya nanti. Sedekahnya nanti. Nanti puasa sunnahnya nanti. Dan seterusnya. Itu keadaan
banyak manusia tidak kemudian ingin mati tidak mau, alasannya mau beramal, diajak amal juga tidak mau. Itu keadaan banyak orang, dan banyak orang tersebut boleh jadi adalah kita sendiri. Kemudian di antara nasihat yang bagus yang ingin saya sampaikan, yang saya bacakan adalah nasihat Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala. Beliau sampaikan, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi. Di antara tanda Allah Subhanahu wa taala itu berpaling dari seorang hamba. Tanda kalau Allah itu tidak peduli, Allah itu berpaling dari seorang hamba. Ayaj'ala sughlahu fi ma la ya'nihi khatlanan min Allah azza wa jalla. Maka di antara tanda kalau Allah itu berpaling dari seorang hamba adalah Allah jadikan kesibukannya dalam hal-hal yang tidak penting dan tidak bermanfaat baginya. Dan itu asli, itu artinya khidlanan. Dia bukanlah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang kita harapkan dan kita cari adalah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda orang itu tidak diberi taufik, tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan padanya waktu, namun waktunya itu dia habiskan sibuk dalam hal yang tidak perlu, sibuk dalam hal yang tidak bermanfaat, sibuk dalam hal-hal yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, baik manfaat dunia ataupun manfaat agama. Maka itu tanda kalau orang itu adalah orang yang Allah biarkan dan tidak mendapatkan taufik dan karunia-Nya. Maka ringkasnya Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya waktu kita dan yang namanya waktu itu seperti harta. Seperti harta. Sehingga karena dia seperti harta, maka wajib kita untuk rakus dan antusias dengannya. Sebagaimana kita semangat untuk memburu harta, maka mestinya kita semangat untuk memanfaatkan waktu. Demikian juga yang namanya waktu sama dengan harta, sama dalam masalah al-iktisad fi infaqihi. Kita harus menjadi orang yang hemat. Orang yang hemat, punya duit itu hemat, punya waktu itu juga semestinya hemat. Jangan boros dengan waktu, sebagaimana jangan boros dengan harta. Kemudian demikian juga sama dalam masalah wa tadbiru amrihi. Duit itu perlu di-manage, harta itu perlu di-manage. Orang ketika mempunyai nikmat harta, dia adalah orang yang bisa kemudian harta itu bisa kemudian maksimal bermanfaat manakala ada manajemennya, manajemen pengelolaan harta. Maka waktu pun juga sama, perlu di-manage, perlu diatur, perlu ada schedule, perlu ada jadwal, perlu ada target, perlu ada evaluasi dan seterusnya. Sebagaimana kita memanage harta. Namun di sisi yang lainnya, waktu berbeda dengan harta. Waktu berbeda dengan harta. Yang namanya harta bisa dikumpulkan, yang namanya harta bisa disimpan, yang namanya harta bisa dikembangkan. Namun itu semua tidak ada untuk waktu. Waktu tidak bisa dikumpulkan.
Ini waktu, kemudian waktu longgah kita dikumpulkan di belakang. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau punya waktu longgah kemarin, ya sudah kemarin. Tidak bisa kemudian digeser. Nanti sekalian longgahnya di belakang. Tidak bisa. Waktu tidak bisa dikumpulkan. Waktu tidak bisa disimpan. Dan waktu tidak bisa dikembangkan. Kalau duit bisa dikumpulkan, bisa disimpan, nanti tambah banyak, bisa kemudian dikembangkan, diinvestasikan sehingga tambah banyak nilai. Namun waktu tidak. Dan waktu adalah makhluk Allah yang ajaib. Dia tidak bisa ditahan oleh siapapun. Waktu itu akan melibas kita. Tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menghentikan waktu. Matahari itu tidak ada yang bisa menahan untuk tenggelam, dan tidak pernah tertahan untuk tenggelam kecuali terjadi pada salah satu seorang nabi yang kemudian berdoa minta kepada Allah supaya matahari itu ditahan, jangan tenggelam, karena ketika itu perang belum berakhir. Dalam keadaan undang-undang hukum tertulis dalam masalah perang ketika itu, kalau matahari tenggelam, perang wajib dihentikan. Nah ini hampir menang tapi matahari hampir tenggelam. Maka Nabi ceritakan bahasanya matahari itu tidak pernah tertahan, berhenti, kecuali pada seorang nabi yang ketika itu ada seorang nabi yang berperang hampir menang, namun sebentar lagi tenggelam. Nanti bisa gagal menang perang. Karena jika tenggelam, otomatis hukum sosial ketika itu, hukum internasional ketika itu, perang harus berhenti. Kalau perang berhenti, berarti bisa ambil napas lagi, besok bisa kondisinya bisa berubah. Maka Nabi ini yang dikatakan bahasanya dia adalah Nabi Yusha bin Nun, berdoa kepada Allah, ya Allah, tahanlah matahari supaya peperangan ini selesai dulu baru tenggelam. Kalau sudah hampir menang, maka Allah kabulkan doanya. Allah tahan matahari beberapa waktu lama sehingga tidak tenggelam sampai Nabi ini menang perang. Setelah fit menang perang baru tenggelam. Maka waktu tidak bisa berhenti, tidak ada yang bisa menahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari itu tidak ada yang menahan geraknya dan tidak tertahan kecuali kisah seorang Nabi ini. Dia adalah makhluk Allah yang luar biasa. Mau kaya raya, mau raja, tidak bisa menghentikan gerak sang waktu, gerak makhluk Allah yang namanya waktu. Oleh karena itu, satu hal yang wajib kita sadari, bahasanya setiap detik, setiap menit yang berlalu, maka dia tidak akan pernah kembali. Meskipun kita akan bersedia untuk mengeluarkan harta sebanyak apapun, 1 menit yang sudah berlalu sia-sia, tidak bisa kembali. Oleh karena itu, nilai dari waktu itu adalah manakala kita bisa membelanjakan waktu dengan baik. Dan siapa yang menyadari nilai waktu itu adalah dalam pembelanjaan dan pengisian waktu, maka wajib bagi setiap muslim untuk menjaga waktunya dan memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, dan jangan kemudian ceroboh dan main-main dengan waktunya sehingga kemudian terbuang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Demikian kurang lebih yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan panjang masalah keluar tema.
masalah fikih keluarga. Masalah perceraian. Pada tanggal 1 Februari saya dan suami bertengkar via video call. Ada ya video call untuk tengkar ya. Suami terucap kata-kata, ya sudah nanti aku antar kamu pulang. Dia sambil emosi marah tapi masih sadar. Saat itu beliau di luar kota dan saya sedang haid. Kalimat ini bukan kalimat cerai. Jadi kalimat cerai itu kalimat lugas, kalimat putusan. Kalimat keputusan bukan. Maka nanti bedakan antara kalimat cerai, kemudian kalimat janji mencerai, kemudian ada kalimat tawaran untuk bercerai, itu beda. Janji mencerai itu bukan cerai, baru janji saja. Nanti kamu akan saya antar pulang, dan ini berdasarkan konteks. Kamu antar pulang itu artinya cerai, namun akan berarti janji. Janji bisa dipenuhi dan bisa tidak dipenuhi. Kalau betul diantar pulang dalam tanda kutip dengan maksud cerai, ya berarti janjinya dilaksanakan. Kalau tidak diceraikan dalam pengertian tidak diantar pulang dalam pengertian tidak diceraikan, ya berarti janjinya tidak dilaksanakan. Habis lebaran nanti kamu kucerai, nah, itu namanya janji. Habis lebaran nanti kamu akan aku cerai, nah, berarti janji menceraikan setelah lebaran tiba, ya. Boleh jadi dilaksanakan, boleh jadi tidak dilaksanakan. Jadi ini bukan kalimat cerai. Dan setelah pulang tanggal 7 Februari saya tanya suami untuk memastikan niat suami saat video call. Suami jawab sambil marah bilang, ayo cerai. Terucap lebih dari 1 kali. Berarti ini kalimat ajaan untuk bercerai, bukan kalimat cerai. Kalimat cerai itu kamu saya cerai, kamu saya talak, kowe tak pegat, nah itu kalimat cerai. Ayo cerai, nah itu ya ajaan. Nah kalau yang diajak nggak mau, enggak, nah, ya berarti ajaannya nggak jadi. Dan bilang nanti kita bicarakan teknisnya sore harinya. Baru dibahas lagi esok paginya. Dan beliau bilang, ya sudah, kapan mau diantar pulang? Dan konteksnya dari tengkar dan seterusnya, ya berarti kapan mau diantar pulang dan pengertian dicerai. Ya kan? Ini tawaran untuk cerai, bukan kalimat cerai. Ini tawaran untuk dicerai. Kapan mau diantar pulang? Ya, kapan mau dicerai? Istrinya jawab, ya kapan-kapan. Ya gak jadi. Ya, tapi kemudian suami pergi lagi kerja keluar kota. Ya, selama itu di rumah saya browsing kajian tentang fikih perceraian dari beberapa ustaz. Lalu sejak suami pulang lagi, kami bahas lagi. Di akhirnya saya baru mendapatkan kepastian tentang niat suami atas ucapan saat video call itu, bahwa dia akui benar dia berniat untuk menceraikan saya. Ya, maka ya pada saat video call ya jelas berdasarkan konteks, berdasarkan konteks bahasanya antar pulang ini maunya cerai. Namun statusnya janji untuk dicerai.
Karena tadi ya sudah nanti, yang nantinya harus digarisbawahi, nanti aku akan antar kamu pulang. Jadi janji untuk menceraikan. Pertanyaannya, apakah berarti jatuh talak kepada saya sejak saat suami mengatakan ya sudah nanti aku antar pulang? Ini pada saat itu saya sedang haid. Ulama berselisih pendapat tentang menjatuhkan talak saat haid. Mayoritas para ulama fikih, kalimat talak yang diucapkan saat haid itu sah, namun suami berdosa karenanya. Sebagian ulama semacam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim berpendapat bahasanya talak saat haid itu tidak sah. Yang benar, wallahu taala a'lam, adalah pendapat mayoritas para ulama. Talak saat haid itu sah, namun dosa. Akan tapi dalam kasus ini bukan talak saat haid, namun janji untuk mentalak saat istri haid. Sehingga apakah sudah jatuh talak? Jawabannya belum, kecuali jika janji tersebut dieksekusi dan direalisasikan. Bagaimanakah dengan ucapan suami saat di rumah bilang ayo cerai? Yang ini diucapkan beberapa kali, dan juga kalimat kapan mau diantar pulang, dan juga beberapa kali. Ya, maka jawabannya ini tawaran cerai. Ayo cerai, ini tawaran. Dan ini adalah kalimat ini menunjukkan suami yang tidak paham fikih cerai. Cerai itu di tangannya, nggak pakai ayu-ayu, nggak pakai ayu-ayu. Cerai itu di tangannya, cerai itu di lisannya. Cerai itu di lisannya. Jadi tidak kemudian ayo cerai, enggak demikian. Enggak kemudian itu aja, itu putusan di tangannya. Kapan dia mau cerai, ya cerai gitu. Secara agama sah cerainya. Kalau dia ngomongkan kamu saya cerai, itu kalimat ayo cerai enggak paham posisi dan status suami dalam fikih cerai. Maksudnya cerai itu ada di lisannya, ada di keputusannya. Jika sementara saya berkesimpulan wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.